Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Genius Creative Media. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 20 negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia, dan wow, Indonesia merupakan salah satu dari negara tersebut. Kira-kira Indonesia urutan keberapa ya? Apakah urutan 20, atau urutan 15, atau mungkin urutan 1? Yuk, daripada penasaran, mari langsung saja kita saksikan pembahasan berikut ini. Baik, berikut adalah 20 negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Langsung saja di urutan ke-20. Terdapat negara Thailand. Thailand adalah sebuah negara monarki konstitusional yang terletak di Asia Tenggara. Dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional tersebut, kepala negara Thailand adalah seorang raja dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Luas wilayah Thailand adalah sebesar 513.120 km persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 70.058.209 jiwa. Secara astronomis, Thailand terletak di antara 5 derajat sampai 21 derajat Lu dan 97 derajat sampai 106 derajat BT. Negara yang nama lokalnya disebut Mang Thai ini secara geografis berbatasan dengan Laos dan Kamboja di sebelah timurnya, sedangkan di sebelah baratnya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Di sebelah selatan, Thailand berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Siam. Sebelumnya, negara Thailand ini dikenal juga dengan sebutan negara Siam. Selanjutnya di urutan nomor 29 terdapat negara Jerman. Jerman adalah sebuah negara yang terletak di benua Eropa dengan bentuk pemerintahan Republik Federal Parlementer. Jerman pernah terpecah menjadi dua negara karena kalah pada Perang Dunia Kedua. Bagian barat Jerman yang dikuasai oleh sekutu Perancis, Inggris dan Amerika Serikat ini kemudian pada tanggal 23 Mei tahun 1949 membentuk negara baru dengan sebutan Republik Federal Jerman, Bundesrepublik Deutschland, dengan ibu kotanya di Bonn, sedangkan bagian timur Jerman yang dikuasai oleh Uni Soviet dan membentuk negara baru pada tanggal 7 Oktober tahun 1949 dengan sebutan Republik Demokratik Jerman, Deutsche Demokratische Republik, dan beribu kota di Berlin. Namun kedua negara tersebut berhasil bersatu kembali menjadi satu negara dengan nama Republik Federal Jerman pada tanggal 3 Oktober tahun 1990. Tanggal 3 Oktober ini kemudian diperingati sebagai Hari Persatuan Jerman. Setelah penyatuan kembali, ibu kota Jerman ditetapkan di kota Berlin. Jumlah penduduk Jerman adalah sebanyak 84.179.476 jiwa. Secara astronomis, Jerman yang memiliki luas wilayah 357.022 km persegi ini terletak di antara 47 EXPONENT 0 Lu 55 Lu dan 6 EXPONENT 0 BT 15 BT. Secara geografis, Jerman berbatasan dengan Polandia, Ceko dan Slovakia di sebelah timurnya, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Belanda, Luksemburg, Belgia dan Perancis. Di sebelah selatan, Jerman berbatasan Swiss dan Austria. Di utaranya Jerman adalah Laut Baltik, Laut Utara dan juga berbatasan dengan Denmark. Selanjutnya pada nomor 18 yaitu negara Iran. Iran adalah sebuah negara Islam yang terletak di kawasan timur tengah benua Asia, Asia Barat Daya. Iran yang secara astronomis berada di antara 24 derajat sampai 40 derajat Lu dan 44 derajat sampai 64 derajat BT ini berbatasan dengan Azerbaijan dan Armenia di barat laut. Di sebelah timur Iran berbatasan dengan Pakistan dan Afghanistan. Iran juga berbatasan dengan Turkmenistan di timur laut, sedangkan Turki dan Irak di sebelah baratnya. Di sebelah utara Iran adalah Laut Kaspia, di sebelah selatannya adalah Teluk Persia dan Teluk Oman. Terdapat 85.611.477 jiwa. Dalam sejarahnya, Iran dikenal dengan nama Persia hingga pada tahun 1959 digantikan menjadi Iran oleh Mohammad Reza Shah Pahlavi yang artinya adalah Tanah Bangsa Arya. Mohammad Reza Shah Pahlavi adalah raja yang memerintah Iran dari tanggal 16 September tahun 1941 hingga digulingkan dalam revolusi Iran pada tanggal 11 Februari tahun 1979. Republik Islam Iran resmi terbentuk pada tanggal 1 April tahun 1979. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Republik. Selanjutnya pada nomor 17 yaitu negara Turki. Turki atau disebut Turkiye dalam bahasa setempat.
Sebuah negara besar yang terdapat di wilayah Rasia. Wilayahnya terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara. Negara ini dikenal sebagai negara transkontinental atau negara lintas benua. Berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara dan Laut Marmara yang menandai batas wilayah Eropa dan Asia. Sehingga cukup indah dan menjadi destinasi kuliah bagi mahasiswa Indonesia, terdapat 85.699.689 jiwa. Sedangkan Bulgaria di barat lautnya, Yunani di sebelah barat, Georgia di timur laut, Irak dan Suriah di tenggara hingga Armenia dan Iran di sebelah timur. Selain banyaknya negara dan laut yang menjadi batas wilayahnya, selanjutnya pada nomor 16 yaitu negara Republik Kongo. Republik Kongo atau yang juga dikenal sebagai Kongo Brazzaville, adalah sebuah negara di Afrika Tengah, berbatasan dengan Gabon, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Provinsi Angola Cabinda dan Teluk Guinea. Negara ini didominasi oleh suku Bantu, yang membangun rantai perdagangan sampai ke basin Sungai Kongo. Republik Kongo adalah bekas jajahan Perancis. Setelah kemerdekaan di tahun 1960, bekas wilayah Perancis di Kongo Tengah menjadi Republik Kongo. Setelah seperempat abad mencoba Marxisme, pada tahun 1990 Republik Kongo merubah pahamnya dan sebuah pemerintahan yang dipilih secara demokratis memerintah pada tahun 1992. Perang saudara singkat di tahun 1997 membuat mantan Presiden Marxis, Denis Sassou Nguesso kembali berkuasa, dan sebuah periode keresahan etnis dan politis kembali terjadi. Kelompok-kelompok pemberontak selatan menyetujui perjanjian damai final di bulan Maret tahun 2003, namun ketenangan tersebut mencekam dan para pengungsi terus menjadi krisis kemanusiaan. Jumlah penduduk terdapat 93.814.007 jiwa. Minyak bumi telah menggantikan hasil hutan sebagai tulang punggung perekonomian, dan merupakan bagian besar dalam pendapatan serta ekspor pemerintah. Di awal 80-an, peningkatan harga minyak bumi yang cepat memampukan pemerintah membiayai proyek-proyek pembangunan skala besar dengan pertumbuhan PDB per tahun rata-rata 5%, salah satu yang tertinggi di Afrika. Pemerintah telah menggadaikan sebagian besar pendapatan minyaknya melalui pinjaman sehingga mengakibatkan pertumbuhan beban hutang dan penurunan pendapatan kronis. Usaha-usaha reformasi ekonomi telah diambil dengan dukungan berbagai organisasi internasional, terutama Bank Dunia dan IMF. Namun program reformasi tersebut berhenti di bulan Juni tahun 1997 ketika Perang Saudara terjadi. Ketika perang berhenti di bulan Oktober tahun 1997 dan Denis Sassou Nguesso kembali berkuasa, dia menyatakan ingin kembali menjalankan reformasi ekonomi dan privatisasi serta kembali bekerja sama dengan institusi keuangan internasional. Kemajuan ekonomi sangat terhambat karena jatuhnya harga minyak dan kembali meletusnya konflik bersenjata di bulan Desember tahun 1998, yang memperparah defisit anggaran negara. Pemerintahan sekarang berada dalam situasi perdamaian internal yang rapuh dan menghadapi tantangan perekonomian yang sulit untuk memulihkan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Naiknya harga minyak membantu meningkatkan PDB dan prospek jangka pendek. Di bulan Maret tahun 2006, Bank Dunia dan IMF menyetujui perlakuan Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) untuk Kongo. Selanjutnya di urutan ke-15 terdapat negara Vietnam. Vietnam adalah sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara. Letak geografis negara Vietnam adalah di tepi Laut China Selatan. Vietnam adalah anggota ke-7 ASEAN yang bergabung pada tanggal 28 Juli tahun 1995. Negara ini dulunya menjadi bagian dari koloni Prancis di Asia Tenggara yang disebut sebagai Indochina bersama dengan Laos dan Kamboja. Luas wilayah negara Vietnam adalah 331.212 km persegi. Letak astronomis negara Vietnam adalah 8 derajat Lu hingga 22 derajat Lu dan 104 derajat BT hingga 108 derajat BT. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi, dalam ejaan Vietnam, Hanoi, yang terletak di bagian utara republik ini. Meski sebagai ibu kota, Hanoi hanyalah kota terbesar kedua setelah Ho Chi Minh, sebuah kota di bagian selatan negara ini. Terdapat 105.276.624 jiwa penduduk. Vietnam terbagi menjadi 58 provinsi dan 5 kota madya, yang secara administratif setingkat dengan provinsi tersebut.
Provinsi-provinsi tersebut kemudian dibagi menjadi kota madya provinsi, Tanpeh Terktuoktin, daerah perkotaan, Tisa, dan pedesaan, Huyen, lalu dibagi lagi menjadi kota Titren, atau komune, Sa. Selanjutnya di urutan ke-14 terdapat negara Mesir. Mesir atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Egypt adalah sebuah negara yang terletak di dua benua, transbenua, yaitu benua Afrika dan benua Asia. Negara dengan nama lengkap Republik Arab Mesir ini sebagian besar wilayahnya terletak di bagian timur Laut Afrika sehingga sering digolongkan sebagai negara yang berada di benua Afrika. Berbagai media dan organisasi internasional juga sering menggolongkan Mesir sebagai negara yang berada di kawasan Timur Tengah. Mesir yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sekitar 90% ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 105.276.624 jiwa. Selain agama Islam, sekitar 10% penduduk Mesir adalah beragama Kristen. Kebanyakan penduduk Mesir menetap di pinggiran Sungai Nil dan kawasan delta Sungai Nil di dekat Laut Mediterania. Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia. Selain itu, sebagian besar daratan di Mesir merupakan bagian dari Gurun Sahara yang jarang dihuni orang. Bahasa Arab merupakan bahasa resmi negara ini, namun penduduk Mesir yang berpendidikan juga mengerti bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Secara geografis, Mesir yang memiliki luas wilayah 1.1.450 km persegi ini berbatasan dengan Libya di sebelah barat dan Sudan di sebelah selatan, sedangkan di sebelah timur Mesir adalah jalur Gaza dan Israel. Mesir juga berbatasan laut dengan Laut Tengah di sebelah utara dan Laut Merah di sebelah timur. Secara astronomis, Mesir terletak di antara 25 derajat BT 36 derajat BT dan 22 derajat Lu 32 derajat Lu. Ibu kota Mesir berada di kota Kairo. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Mesir adalah sistem pemerintahan Republik Presidensil, yaitu sistem pemerintahan dengan kepala negaranya adalah seorang presiden yang dipilih oleh setiap 4 tahun sekali dan dapat menjabat sebanyak 2 kali periode. Berbeda dengan Republik Presidensil pada umumnya, kepala pemerintahan di Mesir adalah seorang Perdana Menteri yang diangkat oleh Presiden. Di sisi perekonomian, negara yang menempati sudut timur laut benua Afrika ini memiliki pendapatan domestik bruto, PDB, berdasarkan paritas daya beli sebesar 1,204 triliun dolar dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,2% pada tahun 2017. Pendapatan per kapita Mesir sebesar 12.700 dolar. Aktivitas ekonomi terutama sektor agrikultur Mesir banyak terpusat di lembah Sungai Nil yang subur. Produk-produk agrikultur yang dihasilkan oleh Mesir diantaranya seperti beras, jagung, gandum, kapas, buah-buahan, sayuran-sayuran, buah kurma, kambing, sapi dan domba. Terusan Suez yang merupakan kanal transportasi air dari Eropa ke Asia tanpa harus mengelilingi Afrika ini berada di wilayah Mesir. Terusan Suez diresmikan pada tahun 1869 dan memiliki panjang. Selanjutnya di urutan ke-13 terdapat negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang berada di lingkar Pasifik Barat. Filipina dikuasai oleh Kerajaan Spanyol selama 265 tahun mulai dari tahun 1565 hingga tahun 1821. Namun pada Perang Amerika-Spanyol di tahun 1898, Amerika Serikat berhasil menguasai Filipina dan menjadikannya sebagai salah satu negara persemakmuran di bawah Amerika Serikat pada tahun 1934. Pada Perang Dunia Kedua, Filipina juga pernah diduduki oleh Jepang. Filipina memperoleh kemerdekaannya dari Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli tahun 1946 dengan nama negaranya adalah Republik Filipina, Republic of Philippines. Ibu kota Filipina adalah kota Manila. Secara astronomis, Filipina terletak di antara 4 derajat 40, Lu 21 derajat 10, Lu dan 116 derajat 40, BT-126 derajat 34, BT. Sebelah barat Filipina adalah Laut Cina Selatan, sebelah timur adalah Laut Filipina sedangkan di sebelah selatan adalah Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Tidak ada negara yang berbatasan darat dengan Filipina yang memiliki pulau sebanyak 7.107 ini. Filipina memiliki luas wilayah sebesar 300.000 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 111.779.150 jiwa. Mayoritas penduduk Filipina memeluk agama Katolik, 82,9%. Filipina menggunakan dua bahasa sebagai bahasa resminya yaitu bahasa Inggris dan bahasa Filipina yang pada dasarnya adalah bahasa Tagalog.
Negara Filipina merupakan negara kepulauan terbesar kelima di dunia dan juga negara yang memiliki garis pantai terpanjang kelima di dunia. Filipina memiliki garis pantai sepanjang 36.289 km. Selanjutnya di urutan ke-12 terdapat negara Ethiopia. Ethiopia adalah sebuah negara yang terletak di benua Afrika, tepatnya di Afrika Timur. Ethiopia yang merupakan salah satu negara tertua di dunia ini tidak pernah dijajah oleh negara Eropa selama masa perebutan wilayah Afrika yang terjadi di antara tahun 1880 hingga tahun 1914. Namun setelah masa perebutan wilayah Afrika tersebut, Ethiopia pernah diduduki oleh Italia dalam waktu singkat yaitu pada tahun-tahun 1936 sampai tahun 1941. Italia berhasil dikalahkan oleh pasukan Ethiopia dan Britania Raya, Inggris Raya pada tahun 1941. Ethiopia adalah negara yang terkurung daratan, yaitu negara yang tidak memiliki wilayah laut dengan luas wilayahnya sebesar 1.104.300 km persegi. Secara astronomis, Ethiopia terletak di antara 3 derajat Lu 15 derajat Lu dan 33 derajat BT 45 derajat BT. Ethiopia berbatasan dengan Eritrea di sebelah utara dan Kenya di sebelah selatannya. Di sebelah timur, Ethiopia berbatasan dengan Somalia dan Djibouti sedangkan di sebelah baratnya Ethiopia berbatasan dengan Sudan dan Sudan Selatan. Jumlah penduduk Ethiopia adalah sebanyak 119.358.279 jiwa. Ethiopia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di benua Afrika setelah Nigeria. Sekitar 43,5% penduduk Ethiopia adalah pemeluk kepercayaan Ortodok Ethiopia dan agama Islam sekitar 33,9%. Etnis mayoritas Ethiopia adalah Oromo, 34,4%, Amara, 27%, Somali, 6,2%, dan Tigray, 6,1%. Bahasa resmi Ethiopia adalah bahasa Amharic, bahasa resmi nasional, dan 3 bahasa resmi negara bagian yaitu bahasa Oromo, bahasa Somali dan bahasa Tigrikna. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Ethiopia adalah Republik Parlementer Federal. Dengan sistem pemerintahan ini, kepala negara Ethiopia adalah seorang presiden yang dipilih majelis parlemen setiap 6 tahun sekali. Sedangkan kepala pemerintahan Ethiopia adalah Perdana Menteri ditunjuk oleh partai mayoritas setelah pemilihan legislatif. Ibu kota negara yang memiliki nama lengkap Republik Demokratik Federal Ethiopia ini adalah Selanjutnya di urutan ke-11 terdapat negara Jepang. Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di benua Asia bagian timur, Asia Timur. Sebagai negara kepulauan, Jepang memiliki sekitar 6.852 pulau besar maupun kecil. Pulau-pulau utama Jepang diantaranya adalah Pulau Hokkaido, Pulau Honshu, Pulau Shikoku dan Pulau Kyushu. Jepang juga merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia yaitu sekitar 29.751 km persegi. Pulau Honshu merupakan pulau terbesar di Jepang. Ibu kota Jepang yaitu kota Tokyo terletak di Pulau Honshu ini. Jepang, Japan, disebut negeri matahari terbit atau negeri Sakura. Bentuk pemerintahannya adalah kekaisaran yang dikepalai oleh seorang kaisar, sekarang Akihito. Menurut kepercayaan bangsa Jepang, kaisar adalah keturunan dewa matahari atau dewa Amaterasu. Jepang merupakan kerajaan konstitusional dengan kepala negaranya seorang kaisar dan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Parlemennya disebut Diet yang terdiri dari Dewan Perwakilan dan Dewan Penasihat. Semula Jepang merupakan negara tertutup dari pengaruh asing. Sejak tahun 1854, saat perpindahan kekuasaan dari kaum Shogun kepada Mikado, Kaisar, Jepang mulai berkembang. Shogun adalah orang-orang yang diberi kekuasaan mutlak oleh raja untuk memerintah suatu daerah. Raja pada waktu itu hanya mementingkan agama, hidup dalam biara dan dianggap sebagai dewa. Jepang mulai maju pesat setelah adanya pengaruh dari barat. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun-tahun 1904 sampai tahun 1905 menambah kepercayaan orang-orang Jepang akan kemampuan dirinya. Pada permulaan Perang Dunia II, Jepang mengalami kemenangan perang yang gemilang. Hampir seluruh negara di Asia dapat dikuasai, termasuk Indonesia, Malaysia dan Filipina. Namun akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Jepang menjadi porak-poranda kembali. Keadaan ekonominya merosot tajam. Baru mulai tahun 1950 Jepang membangun kembali negaranya.
Berkat sifat disiplin yang tinggi dan kerja keras yang tak mengenal lelah, maka Jepang tumbuh kembali dan menjadi salah satu negara industri yang sangat maju. Sekarang Jepang merupakan negara dengan standar hidup tertinggi di Asia, bahkan termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Nama Jepang diberikan oleh orang Italia bernama Marco Polo. Orang Jepang sendiri menamakan negerinya Nippon atau Dai Nippon. Perdana Menteri Jepang sekarang adalah Shinzo Abe. Keadaan geografi. Terletak antara 20 derajat Lu 47 derajat Lu. Jepang merupakan negara kepulauan yang terbentang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 2.400 km, terdiri atas 4 pulau utama, yaitu, Pulau Hokkaido, Yeso, Pulau Hondo, Honshu, Pulau Shikoku, dan Pulau Kyushu. Hondo adalah pulau terbesar. Daratan Jepang sebagian besar bergunung-gunung, sehingga sungai-sungainya pada umumnya pendek-pendek dan tidak baik untuk pelayaran. Selanjutnya di nomor 10 terdapat negara Meksiko. Meksiko adalah sebuah negara yang terletak di benua Amerika Utara dengan sistem pemerintahan Republik Federal Presidensil. Sistem pemerintahan ini adalah sistem pemerintahan yang terdiri dari persekutuan beberapa negara bagian dengan kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden yang dipilih melalui pemilihan umum langsung setiap 6 tahun sekali. Ibu kota Meksiko adalah Mexico City. Meksiko menduduki urutan ke-11 sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Mayoritas penduduk Meksiko beragama Katolik Roma yaitu sebanyak 82,7% dari seluruh rakyat Meksiko. Bahasa Spanyol yang merupakan bahasa nasional ini digunakan oleh mayoritas penduduk Meksiko. Secara astronomis, Meksiko berada di antara 14 derajat sampai 33 derajat Lu dan 86 derajat sampai 117 derajat BT. Meksiko berbatasan dengan Amerika Serikat di sebelah utara dan berbatasan dengan Belize dan Guatemala. Di sebelah barat Meksiko adalah Samudera Pasifik sedangkan di sebelah timur adalah Teluk Meksiko dan Laut Karibia. Sejak tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Meksiko setiap tahun adalah sekitar 2%. Pada tahun 2018, pendapatan domestik bruto (PDB) Meksiko berdasarkan paritas daya beli adalah sebesar 2,157 triliun dolar dengan pendapat per kapitanya sebesar 10.393 dolar. Meksiko memiliki perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreements) dengan 46 negara sehingga 90% perdagangan yang dilakukan oleh Meksiko merupakan perdagangan bebas dalam perjanjian tersebut. Industri-industri penting Meksiko diantaranya adalah industri makanan dan minuman, produk kimia, tembakau, industri logam, perminyakan, tekstil dan pariwisata. Di hubungan luar negeri, Meksiko merupakan negara anggota PBB dan juga anggota lembaga-lembaga di bawah PBB. Meksiko juga merupakan negara anggota APEC, G20 dan OECD. Secara administratif, Meksiko terbagi atas 31 negara bagian dan 1 kota distrik federal. Berikut ini adalah 31 negara bagian dan 1 kota distrik federal di Meksiko. Selanjutnya di nomor 9 terdapat negara Rusia. Rusia adalah negara terbesar di dunia yang membentang luas di 2 benua yaitu benua Asia, bagian utara Asia, dan benua Eropa, bagian timur Eropa. Negara yang memiliki nama lengkap Federasi Rusia, Russian Federation ini memiliki luas wilayah sebesar 17.098.242 km persegi atau sekitar 9 kali lebih besar dari wilayah negara kita, Republik Indonesia. Rusia yang secara astronomisnya berada di antara 41 derajat sampai 82 derajat Lu dan 19 derajat sampai 169 derajat BB. Secara geografis, Rusia yang berada di 2 benua ini berbatasan dengan Finlandia, Lituania, Ukraina dan Belarus di sebelah barat sedangkan di sebelah timurnya adalah Laut Pasifik. Di sebelah selatan, Rusia berbatasan dengan China, Tiongkok, Korea Utara dan Kazakhstan sedangkan di sebelah utara Rusia adalah Samudera Arktik. Rusia juga berbatasan dengan negara Georgia, Azerbaijan, Laut Kaspia, dan Pegunungan Kaukasus di sebelah barat daya. Rusia merupakan negara yang menggunakan bentuk pemerintahan federal semi-presidensil yang kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Negara Federasi Rusia ini terbentuk setelah bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991.
Bubarnya Uni Soviet ditandakan dengan berpisahnya beberapa negara bagian Uni Soviet menjadi negara yang berdaulat sendiri. Rusia yang merupakan negara bagian terbesar dengan penduduk terbanyak di Uni Soviet melanjutkan status hukum dan sebagai penerus dari Uni Soviet. Ibu kota Rusia adalah kota Moskwa. Selanjutnya di nomor 8 terdapat negara Bangladesh. Bangladesh adalah sebuah negara yang secara geografisnya terletak di benua Asia Selatan. Secara astronomis, Bangladesh berada di antara 21,69 derajat minus 26,64 derajat Lu dan 87,9 derajat minus 92,46 derajat BT. Negara yang memiliki luas wilayah sebesar 148.460 km persegi ini berbatasan dengan India di sebelah barat, utara dan timur. Sedangkan sebelah tenggaranya berbatasan dengan Myanmar. Sebelah selatan Myanmar adalah Teluk Benggala. Ibu kota Bangladesh adalah kota Dhaka. Ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-8 di dunia. Hampir semua penduduk Bangladesh adalah etnis Bengali, lebih dari 98%, dan mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam, sekitar 89,1%. Bangladesh juga merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang beragama Islam terbesar keempat di dunia. Negara yang lepas dari pemerintahan Pakistan pada tanggal 16 Desember tahun 1971 ini merupakan salah satu negara yang tingkat kemiskinannya sangat tinggi yaitu sekitar 24,3% rakyat berada di garis kemiskinan, data World Factbook di tahun 2016. Bahasa resmi Bangladesh adalah bahasa Bengali. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Bangladesh adalah sistem pemerintahan republik parlementer yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang presiden yang dipilih oleh badan legislatif untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan 5 tahun kedua kalinya, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri yang pemimpin partai yang memiliki kursi mayoritas di parlemen. Di bidang perekonomian, Bangladesh yang termasuk sebagai negara berkembang ini memiliki pendapatan domestik bruto atau PDB berdasarkan paritas daya beli adalah sebesar 775,076 miliar dolar dengan pendapatan per kapitanya hanya sebesar 4.754 dolar. Tulang punggung perekonomian Bangladesh adalah industri garmen yang memiliki kontribusi sekitar 75% dari total pendapatan ekspor. Selain garmen, penduduk Bangladesh yang sebagian besar adalah petani ini juga menghasilkan tanaman yute yaitu tanaman yang kulit pohonnya dapat dijadikan tali untuk karung goni. Komoditas agrikultur lainnya yang penting bagi perekonomian Bangladesh diantaranya seperti beras, teh, gandum, tebu, kentang, tembakau dan buah-buahan. Sedangkan industri-industri penting bagi perekonomian Bangladesh diantaranya adalah industri garmen, yute, farmasi, keramik, kertas, kulit, pupuk, semen, baja, minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya di nomor 7 terdapat negara Nigeria dengan jumlah penduduk 214.024.667. Selanjutnya di nomor 6 terdapat negara Brazil dengan jumlah penduduk 214.807.981. Selanjutnya di nomor 5 terdapat negara Pakistan dengan jumlah penduduk 227.858.332 jiwa. Selanjutnya di nomor 4 terdapat negara Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 277.858.332 jiwa. Selanjutnya di nomor 3 terdapat negara Amerika Serikat dengan jumlah penduduk mencapai 333.883.878. Dan yang berikutnya yang menempati posisi 2 yaitu negara India dengan jumlah penduduk mencapai 1.400.307.355 jiwa. Kemudian yang terakhir di posisi pertama sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia adalah China dengan jumlah penduduk mencapai 1.447.540.837.